Selamat berjumpa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan tentunya tetap menjaga kondisi kesehatan kalian. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan tentang memahami konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat, bilangan negatif, dan nol. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kalian mengetahui dan memahami capaian kompetensi materi ini. Kita simak berikut ini. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan pada aspek keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Materi yang akan Pak Guru bahas pada kesempatan ini yaitu bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif, dan nol. Dan tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi sifat bilangan berpangkat negatif dan nol. Yang kedua, menentukan hasil dari bilangan berpangkat negatif dan nol. Pada bilangan berpangkat bilangan positif, tentu dengan mudah kita dapat menghitung atau menentukan nilainya. Contoh, 3 pangkat 4 kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Bagaimana jika bilangan berpangkat bilangan negatif? Contoh, 5 pangkat min 2. Berapakah hasilnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, alangkah baiknya kalian mengetahui definisi atau pengertian dari pangkat bilangan negatif berikut. Masih ingatkah kalian pada sifat yang kedua pada materi pertemuan kedua, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat? Di mana A adalah bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan M, N adalah bilangan positif, dengan M lebih besar dari N. Sehingga berlaku A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sifat tersebut kita kembangkan menjadi bentuk M lebih kecil dari N. Sebagai contoh, amatilah bentuk berikut ini. A pangkat 3 per A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 kurang 5 berdasarkan sifat yang kedua. Sehingga hasilnya A pangkat min 2. Bentuk ini kita nyatakan sebagai pernyataan 1. Dengan cara menuliskan dalam bentuk faktor-faktornya, pembagian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat 3 per A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A per A kali A kali A kali A kali A. Bisa kita tulis dalam bentuk A kali A kali A per A kali A kali A dikali 1 per A kali A. Penentuannya ini diperoleh sebagai berikut. A kali A kali A pada pembilangnya sebanyak 3 kali perkalian. Dan
Penyebutnya juga kita pilih sebanyak 3 kali perkalian. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk A kali A kali A per A kali A kali A. Dikali 1 per A kali A. 1 adalah koefisien dari A kali A kali A. Per A kali A. Yaitu sisa dari 3 perkalian berulang yang ini. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk 1 kali 1 per A kali A. 1 diperoleh dari bentuk ini. Yaitu dengan cara masing-masing dibagi. A bagi A hasilnya 1. A bagi A juga hasilnya 1. Dan A bagi A hasilnya 1. Sehingga 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kita bisa tulis dalam bentuk sederhana. 1 per A pangkat 2. A pangkat 2 diperoleh dari A kali A. Jadi 1 per A pangkat 2 kita nyatakan sebagai pernyataan kedua. Berdasarkan pernyataan 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Jadi berdasarkan uraian penjelasan tadi, dari pernyataan 1 dan 2 ditulis dalam bentuk A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Secara umum, untuk bilangan berpangkat N dengan N adalah bilangan bulat positif dapat ditulis seperti berikut. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Definisinya, definisi dari pangkat bilangan negatif. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, setiap bilangan berpangkat negatif, kita ubah pangkatnya menjadi bentuk pangkat positif dengan cara 1 per A pangkat N. 1 diperoleh dari koefisien A pangkat min N. Kita simak contoh berikut. Ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk pangkat positif. 5 pangkat min 2. 3 X pangkat min 5. Penyelesaiannya. 5 pangkat min 2 diubah menjadi bentuk pangkat positif. Sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Ini bisa kita ubah atau kita tuliskan dalam bentuk bilang biasa menjadi 1 per 5 pangkat 2 itulah 25. Jadi 1 per 25. Jadi nilai dari 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Jadi, pertanyaan di awal sudah terjawab seperti ini. Yang kedua, 3X pangkat min 5. Ditulis dalam bentuk 3 per X pangkat 5. 3 diperoleh dari koefisien X pangkat 5. Sedangkan X pangkat 5 yaitu dari X pangkat min 5. Jadi, untuk menuliskan bentuk pangkat positif, seperti contoh 2, 3 ini ditulis dalam bentuk sebagai pembilangnya. Karena 3 ini bernilai pangkat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat 0. Berdasarkan sifat kedua pada materi sebelumnya, untuk A adalah bilangan rasional, A tidak sama dengan 0. Dan M, N adalah bilangan bulat positif dengan M lebih besar dari N. Berlaku A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan A bilangan rasional, M dan N adalah bilangan bulat. M tidak sama dengan 0, N tidak sama dengan 0, serta M tidak sama dengan N. Sebagai contoh, amati sifat tersebut untuk M sama dengan N berikut. A pangkat 5 per A pangkat 5
Berdasarkan sifatnya, kita tulis menjadi A pangkat 5 kurang 5. Sama dengan A pangkat 0. Kita nyatakan sebagai pernyataan 1. Yang berikutnya, dengan cara menuliskan dalam bentuk faktor-faktornya, pembagian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat 5 per A pangkat 5. Sama dengan A kali A kali A kali A kali A per A kali A kali A kali A kali A. Sama dengan 1. 1 diperoleh dengan cara membagi masing-masing bilangan A, yaitu 1 bagi 1 A bagi A sama dengan 1, 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 dan A bagi A sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Perlu kalian perhatikan, pembagian pada bilangan yang sama nilainya adalah 1, bukan habis. 1 ini kita nyatakan sebagai pernyataan kedua. Berdasarkan pernyataan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Uraian tersebut memenuhi konsep bilangan berpangkat seperti definisi berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Dengan ketentuan A itu adalah bilangan rasional. Dan A, catatan di sini A tidak sama dengan 0. Kita simak contoh berikut. Sederhanakan bentuk perpangkatan bilangan rasional berikut. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Yang kedua, Y pangkat 6 per Y pangkat 2 berpangkat 3. Penyelesaiannya. Berdasarkan sifat-sifatnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, kita tulis dalam bentuk 3 pangkat 4 kurang 4. 3 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Yang kedua, Y pangkat 6 per Y pangkat 2 berpangkat 3. Penyelesaiannya. Y pangkat 6 per Y pangkat 2 kali 3. Y pangkat 2 kali 3 diperoleh dari Y pangkat 2 berpangkat 3. Cara ini digunakan sifat A pangkat M berpangkat N, yaitu pangkatnya yang dikali. Ini pada materi sebelumnya di sifat-sifat bilangan berpangkat. Sehingga disederhanakan menjadi Y pangkat 6 per Y pangkat 6. Y pangkat 6 kurang 6 sama dengan Y pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Baiklah, anak-anakku semua, demikianlah pembahasan tentang bilangan berpangkat negatif dan 0 yang dapat Pak Guru sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dapat kalian mengerti dan pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal yang akan Pak Guru berikan. Sebelum Pak Guru tutup, pada pembelajaran berikutnya, Pak Guru akan membahas tentang bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Akhir kata, Pak Guru ucapkan, tetap di rumah, tetap belajar, tetap sehat, dan jaga pola makan, serta istirahat yang cukup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.